Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh ananda. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang soal-soal latihan limit ya di akhir bab. Ya, kemarin sudah dibagikan bukunya, silahkan dilihat ananda halaman 11 ya. Ada beberapa soal. Kita coba selesaikan. Soal nomor 1, nilai limit berikut adalah limit n menuju 0 ya, limit x menuju 0 di mana x tambah x tangen x per 2 cos kuadrat x kurang 2. Nah, tentukan berapa nilai limitnya. Terlebih dahulu ananda pahami dulu limit trigonometri ya. Di buku cetak juga sudah dibahas. Apabila ada sin ax per bx, ini limit x-nya menuju 0, ax per sin bx ya, atau sin ax per bx itu nilainya a per b. Ya, artinya kita bisa menghilangkan x per x, x per sin x ya. Ya, ini bisa kita coret seperti ini dia, sin x. Maka tinggal a per b. Ini dia. Begitu juga dengan ini tangen x ini itu nilainya a per b, atau dia dibalik pun tangen ax per bx atau ax per tangen bx nilainya tetap a per b ya. Juga sin ax per sin bx ya, ini sin x nya habis, atau tangen ax per tangen bx itu nilainya a per b ya. Sin ax per tangen bx ini perlu diingat, atau tangen ax per sin bx ini nilainya a per b ya. Jadi untuk trigonometri juga berlaku, tangen per sin itu sama dengan 1, atau sin per tangen itu sama dengan 1. Nah, jika berbentuk kosinus maka kita ubah dulu menjadi nih pola rumusnya, kosinus kuadrat ax sama dengan 1 kurang sin kuadrat ax, atau kosinus ax sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah ax ya. Jadi memang di limit trigonometri ini kita perlu memahami beberapa rumus-rumus ya terkait dengan trigonometri. Oke, mungkin langsung saja ke penyelesaian soal yang tadi ya. Soal kita tadi limit n menuju 0 x tangen x per 2 cos kuadrat kurang 2. Nah, langkah yang pertama kamu lakukan adalah rubah nih cos kuadrat x. Tadi di awal sudah kita nyatakan ya. Maka rubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat x. Yang lain tetap, ini tetap, 2-nya tetap, ini juga tetap. Nah, selanjutnya x tangen x ini kalikan ke dalam 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali sin kuadrat x jadinya 2 sin kuadrat x ya, kurang 2. Oke, selanjutnya x tangen x ini 2 kurang 2 habis ya. Jadi tinggal min 2 sin kuadrat x, ini dia. Nah, selanjutnya karena ini sebuah koefisien ya, di sini ada angka 1 maka bisa kita pisahkan seperti ini. 1 per min 2. Kemudian sin kuadrat x itu artinya sin x kali sin x ya. Ini sin x kali sin x kan, sin x kali sin x, sin kuadrat x. Ini dijabarkan di bawah. Oke. Jadi yang x ini dia tangen x di sini. Oke, maka kita sederhanakan. Ini tadi min setengah ini ya. X per sin x sama dengan 1, sesuai dengan pola yang kita bahas di awal. Tangen x per sin x sama dengan 1. Jadi min setengah kali 1 kali 1 sama dengan min setengah. Maka kesimpulannya nilai limit dari tangen tersebut adalah min setengah. Oke, itu soal yang nomor 1. Selanjutnya soal yang nomor 2. Limit x menuju 1 dari sin x kurang 1 per x kuadrat tambah x kurang 2. Ini kita gunakan dengan metode penyederhanaan ya. Penyederhanaan. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita jawab ya pada lembaran ini.
Tadi soal kita adalah sin X kurang 2. Kita tulis ini. Sin X kurang 1 per X kuadrat tambah X kurang 2. Ya, kembali ke soal dulu. X-nya menuju 1 limitnya ya. X-nya menuju 1 untuk limit X menuju 1. Tadi di awal build-nya ini limit X-nya menuju 1. Oke. Nah, kita selesaikan. Di atas kita tulis tetap sin X kurang 1, di bawah kita sederhanakan. Nah, ini kan bentuk kuadrat ya. Bentuk kuadrat X kuadrat tambah X kurang 1. Berarti berapa komponen faktor yang dikalikan min 2 dijumlahkan 1. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi X kurang 1 dan X tambah 3. Nah, dari sini kita bisa temukan ada kesamaan ini ya. Ingat kembali tadi konsep sin X per X atau X per sin X sama dengan 1. Ya, maka ini bisa kita nyatakan seperti itu juga. Maka ini menjadi 1 per X tambah 3. Kemudian yang terakhir gantikan limitnya X menuju 1. Jadi 1 per 1 tambah 3 sama dengan 1 per 4. Oke, ini jawaban nomor 2. Oke. Selanjutnya nomor 3. Ya, limit akar 4X per sin 2X. Bagaimana cara menyelesaikannya? Terlebih dahulu kita sederhanakan ya soal tersebut. Jadi soal kita tadi limit X menuju 0 ya. Limit X menuju 0. Limit X menuju 0 dari akar 4X per akar sin 2X sama dengan. Ya, ini bisa kita pisahkan menjadi akar 4 kali akar X per akar sin 2X. Ya, sama dengan akar 4 itu ya 2 ya. Akar X per akar sin 2X. Nah, dari sini bisa kita nyatakan ini kalau misalnya ini kita gabung bisa dibuat seperti ini ya. Akar X per sin 2X. Ya, ini bisa dilihat akar, ini bisa kita X per sin X. Ya, X per sin X itu sama dengan 1. Maka ini tinggal 1 per 2. Ya, 1 per 2. Jadi kalau kita sederhanakan, ini menjadi 2 kali akar 1 per akar 2. Ya, maka untuk menyederhanakannya kita harus rasionalkan penyebutnya. 2 akar 1 per akar 2 kali akar 2. Penyebutnya yang kita ambil ya, akar 2 per akar 2. Sama dengan 2 akar 1 kali akar 2. Sama dengan 2 akar 2 per akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 sama dengan 2 ya. Maka bisa disederhanakan sama dengan akar 2. Oke. Itu yang ketiga, yang keempat. Yang terakhir kita bahas di sini ya. Limit X menuju 0 sin 12X per 2X dikali dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3. Ya, penyelesaiannya perhatikan dulu limit X-nya menuju 0 ya. Limit X-nya menuju 0. Limit X-nya menuju 0 dari sin 12X per 2X kali X kuadrat tambah 2X kurang 3. Oke, sama dengan bisa kita komponenkan ya untuk mengambil sebuah sifatnya. Ini bisa dirubah menjadi sin 12X per 2X ya kan? Berarti ini tinggal kita buat aja dia per X kuadrat tambah 2X kurang 3. Oke,
Nah, kalau komponen rumus sin X per X itu sama dengan 1, berarti kan ada komponen di sini, berarti ada angkanya. Maka ini sin X per X sama dengan 1, berarti tinggal 12 per 2, maka sama dengan 6 ya, tinggal 1 per X kuadrat tambah 2X kurang 3 sama dengan, ya tinggal kita gantikan nilai X nya tadi menuju 0 nih, X nya gantikan dengan 0, 6 kali 1 per 0 kuadrat langsung pun boleh ya, disederhanakan pun boleh, 0 kuadrat 0 tambah 2 kali 0 0 kurang 3, jadi 6 per min 3 sama dengan min 2. Oke, ya mungkin itu beberapa contoh yang bisa kita bahas. Selanjutnya nanti Ananda mengerjakan soal latihannya yang belum kita kerjakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.